Raja Laut Lepas. Aku kalah. Namaku adalah Julian Preston. Orang-orang memanggilku Raja Laut Lepas. Aku menguasai kapal kasino utama dunia, menghancurkan penipu yang tidak terhitung jumlahnya. Baru kemarin, aku menerima sebuah surat dari guruku menjelang kematiannya. Guru, kamu sudah kalah 100 kali berturut-turut. Kamu mau melanjutkannya? Sudah kukatakan padamu. Selama kamu tidak menyetujui permintaanku, aku akan terus bermain sampai napas terakhirku. Kenapa melakukan ini pada dirimu? Aku mengetahui kamu mau meninggalkan judi, tapi waktuku hampir habis. Setelah aku tiada, putriku Rachel Harlow tidak bisa mengurus bisnis keluarga sendirian, apalagi melindungi kasino keluarga Harlow. Aku membutuhkan seorang ahli untuk menjadi pendukung dan pelindungnya. Aku tidak bisa melakukannya. Cari orang lain. Tidak ada yang mengetahui bahwa Raja Laut Lepas yang legendaris sebenarnya adalah muridku. Menjadi gurumu adalah kehormatan bagiku. Aku tidak memiliki keinginan lain, kecuali agar kamu mau melindungi putriku selama 3 tahun demi hubungan kita. Kata-kata tidak ada gunanya. Tunjukkan kartumu. Kita punya kesepakatan, jika kamu menang 1 putaran saja, aku akan menyetujuinya. 3 raja. Itu sudah kartu yang sangat kuat. Tapi aku mengetahui, kartumu akan mengalahkan kartuku. Meski aku gurumu. Akhir-akhir ini, aku bahkan tidak bisa melihat punggungmu. Silakan meminum tehnya, Guru. Mulai hari ini, kamu adalah murid Stephen Harlow. Baik. Kamu menang. Aku akan menepati janjiku untuk melindungi putrimu selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, aku tidak punya hubungan lagi dengan keluarga Harlow. Aku mengumpulkan kalian semua hari ini untuk membahas sesuatu yang penting. Setelah aku tiada, bisnis keluarga Harlow sepenuhnya berada di bawah manajemen Rachel. Selain itu, namanya Julian Preston. Dia orang yang kucari dengan susah payah. Mulai sekarang, dia adalah suamimu. Bukan itu yang kamu katakan dulu. Aku memintamu melindungi putriku 3 tahun. Aku tidak bilang bagaimana caramu melakukannya. Janji kepada pria sekarat, apa kamu benar-benar akan melanggarnya? Stephen, apa kamu sudah gila? Pria ini jelas hanya pria miskin. Bagaimana dia pantas untuk Rachel kita? Iya, Ayah. Aku bahkan tidak mengenalnya. Dan pria yang kunikahi, meski dia bukan orang kelas atas, tidak boleh orang seperti dia. Aku tidak meminta pendapatmu. Jika mau mewarisi bisnis keluarga Harlow, kamu harus menyetujui syaratku. Ayah. Baik, Ayah. Aku akan melakukannya. Mulai hari ini aku harap kalian berdua rukun sebagai pasangan yang saling mencintai. Rachel, kamu harus memperlakukannya dengan baik. Berusahalah menjaganya di sisimu dan menangkan hatinya. Aku mengerti, Ayah. Jika kamu dan dia benar-benar menumbuhkan perasaan, setelah 3 tahun, mungkin dia masih melindungimu, menjamin hidupmu tanpa kekhawatiran. Jika tidak, anakku, kamu akan menderita. Ayah. Pak Tua. Kasih sayang orang tua kepada anaknya, memikirkan masa depan jangka panjang mereka, Tuan. Beristirahat dengan tenang. Aku akan memenuhi janjiku. Di depan sana adalah kasino keluarga Harlow. Dengan keahlian berjudi kita, memenangkan semua yang dia punya akan sangat mudah. Membuat nama kita terkenal. Bergantung pada hari ini,
Tepat sekali. Terima kasih. Julian Preston, Kamu tidak pernah kapok. Mau kehilangan jarimu lagi ya? J. Julian, apa yang kamu lakukan di Bayport? Kamu adalah Raja Lautan. Bukankah seharusnya kamu di laut? Berhenti membual dan pergi dari sini. Ayo, pergi. Sejak bergabung dengan keluarga Harlow, aku diam-diam telah menghalau banyak penipu yang menargetkan bisnis keluarga ini. Keluarga Harlow telah berkembang pesat selama bertahun-tahun, menjadi salah satu dari 4 keluarga besar Bayport. Nona Harlow. Dalam 3 hari lagi, aku akan memenuhi janji kepada tuanku dan meninggalkan keluarga Harlow. Ada yang salah. Julian, cepat kemari. Rachel tenggelam. Apa? Di mana Rachel? Di sebelah sana. Cepat lompat dan selamatkan dia. Si bodoh ini. Dia benar-benar tidak ragu untuk langsung melompat. Rachel, bagaimana caramu melatihnya menjadi sangat setia? Apa maksudnya itu? Semua orang hanya sedang bosan. Jadi kami mencari hiburan. Kamu tidak keberatan kan? Mencari hiburan? Iya. Apa? Ada masalah? Inilah diriku yang sebenarnya. Jika kamu tidak sanggup, kamu bebas meninggalkan keluarga Harlow kapan saja. Saat waktunya tiba, aku akan pergi sendiri. Apa yang kamu katakan? Tidak ada. Ayo kita kembali. Ini adalah surat cerainya. Aku sudah menandatanganinya. Cukup tanda tangani namamu di garis itu. Aku akan memberimu sejumlah uang. Untuk menjamin sisa hidupmu, kamu tidak perlu macam-macam apapun. Ini sudah larut. Biarkan aku mengantarmu pulang. Julian, jika kamu masih laki-laki, segera tanda tangani surat itu. Rachel kami adalah putri dari keluarga Bluegate. Lihat dirimu di cermin. Kamu pikir kamu pantas untuknya? Benar sekali. Kamu seperti lintah yang tidak mau lepas. Cinta pertama Rachel, Jason Chandler, akan segera kembali ke negara ini. Kusarankan kamu mundur, sebelum kamu mempermalukan diri sendiri. Lupakan saja, aku tahu kamu tidak akan setuju. Aku sudah mencoba berbagai cara. Selama bertahun-tahun ini, kamu tetap menolak menceraikanku. Julian, apa kamu sangat mencintaiku? Karena memang begitu, aku anggap seperti memelihara anjing. Rachel, kupikir selama bertahun-tahun ini, meski tidak ada cinta di antara kita, setidaknya masih ada rasa hormat. Lupakan saja. Lagi pula, tersisa 3 hari lagi. Itu tidak penting, Rachel. Meski pernikahanmu tidak bahagia, kamu masih memiliki kami. Kami adalah sahabat terbaikmu. Benar. Jika pria ini membuatmu kesal lagi, hubungi saja kami. Aku punya banyak cara menanganinya. Aku senang selama bertahun-tahun ini, kalian selalu ada di sisiku. Aku pergi sekarang. Mari kita bertemu lagi besok. Sudah sepakat ya? Sudah lama tidak bermain kartu. Besok, kita pasti akan melakukan pertarungan yang hebat. Julian, ambil mobilnya. Kamu pikir Rachel akan tertipu? Keluarga Harlow adalah salah satu 4 keluarga besar Bluegate. Bagaimana jika dia menyadari kecurangan kita besok? Rachel itu hanya orang bodoh. Bisnis keluarga Harlow. Semuanya dikelola oleh rekan lama Stephen. Dia hanya memiliki Julian, sampah tidak berguna itu di sisinya. Begitu hari esok tiba, dan permainan dimulai, kerajaan keluarga Harlow akan menjadi milik kita. Sudah larut dan kamu belum pulang. Julian, apa kamu ingin membuatku kelaparan? Segera ke dapur dan memasak. Aku tidak tahu apa gunamu. Kamu bisa memesan makanan jika lapar. Tidak perlu menungguku setiap hari. Oh, kamu berani membantah sekarang? Baik, pergi ganti pakaianmu dulu.
Ini semua kesalahan ayahmu. Dia pikun sebelum meninggal, bersikeras menikahimu dengannya. Omong-omong, Rachel, aku dengar cinta pertamamu, Jason, sudah kembali. Dia berada di luar negeri dalam bisnis real estate. Dia kembali untuk memperluas pasar domestik. Itu bagus sekali. Segera ceraikan pria tidak berguna ini, agar kamu bisa kembali dengan Jason. Lupakan saja, aku dan Jason tidak berjodoh. Sedangkan Julian, dia tidak sepenuhnya tanpa kelebihan. Setidaknya, dia sangat patuh. Dua hari lagi? 2 hari untuk apa? Bukan apa-apa. Kenapa kamu belum tidur? Aku tidak bisa tidur. Insomnia lagi? Aku akan membuatkanmu teh penenang. Julian, apa tidak lelah bersikap setia setiap hari? Apa menurutmu ini menyentuhku atau membuatku jatuh cinta? Aku tidak berpikir begitu. Lalu kenapa kamu sangat patuh padaku? Berbuat baik padamu bukan untuk meminta imbalan. Sepertinya Julian benar-benar mencintaiku. Aku keterlaluan hari ini. Aku meminta maaf, tapi jangan menaruh harapan apa-apa. Aku suka pria yang bisa aku andalkan, dan kamu tidak akan pernah menjadi pria itu. Cepat tidur. Aku melakukan ini demi memenuhi janji pada guruku. Setelah 3 tahun berakhir, Rachel, hubungan kita akan selesai. Sepasang raja. Ayo, bayar taruhannya. Rachel, kamu sangat beruntung hari ini. Kamu sudah menjadi Nona Harlow dari keluarga Bluegate. Kamu harus mengasihani kami. Aku rugi ratusan ribu hari ini. Rachel, kamu tidak bisa lari membawa uangnya. Jangan khawatir. Setuju. Tapi kalau begini, terlalu lambat untuk menang kembali. Mari naikkan taruhannya. Bagaimana kalau taruhan awalnya 100 ribu? 100 ribu? Bagus. Saatnya memancing mereka. Dimengerti. Julian, aku sedang di Kasino Omara. Cepat bawakan sertifikat deposito dari rumah. Ada apa ini? Jangan banyak bicara. Berikan saja saat aku menyuruhmu. Ini gawat. Keberuntunganku sedang buruk sekali. Kecuali beberapa putaran awal, aku belum menang sekalipun. Tanpa aku sadari, aku sudah kehilangan banyak uang. Rachel, kamu sudah kalah hampir 10 juta. Bagaimana kalau kita berhenti sekarang? Kita bisa bermain lagi lain kali. Ya, begitulah permainan kartu. Kadang menang, kadang kalah. Mungkin lain kali kamu bisa menang. Tunggu dulu. Ini masih awal. Kenapa tidak bermain lebih lama lagi? Umpannya sudah dimakan wanita bodoh ini. Semua penjudi memang seperti ini. Mereka ingin lebih saat menang, dan ingin membalikkan keadaan saat kalah. Kita sudah bersiap selama 2 tahun. Hari ini kita akan menangkapnya. Tidak mungkin. Kalau aku berhenti sekarang, aku akan benar-benar rugi besar. Kita bisa terus bermain. Tapi Rachel, apa uangmu masih ada? Iya, Rachel. Kalau kehabisan uang, ayo bermain besok. Kalau tidak mau bermain, katakan saja. Kenapa repot menanyakan soal uangku? Rachel, apa yang terjadi? Di mana slip depositnya? Apa kamu membawanya? Berhenti bermain, pulang bersamaku. Jangan banyak bicara, berikan padaku. Ini uang keluarga Harlow, jangan lupakan posisimu. Ayo, mari kita lanjutkan bermain. Tentu saja. Kocokan yang sempurna. Pria ini curang. Mereka berdua sedang menjebaknya. Kocokan kartu yang sempurna. Teknik curang tingkat tinggi melalui kendali yang tepat. Itu menentukan urutan kartunya. Empat kartu 6. Sebuah bom. Tersisa 1 kartu. Aku bisa memenangkan ronde ini. Uang yang aku hilangkan tadi bisa aku dapatkan kembali semuanya. Rachel, kamu masih menyimpan bom di tanganmu? Kebetulan sekali. Aku baru saja mengalahkanmu. Kartumu sangat bagus kali ini.
Aku dan Rachel rugi 1 juta lebih dalam 1 ronde. Kamu harus mentraktir kami nanti. Tentu saja. Satu orang berbuat curang agar yang lain bisa menang. Lalu mereka membagi rata uang yang mereka hasilkan. Jebakan klasik. Rachel, jebakan yang sangat jelas ini, tapi kamu sama sekali tidak menyadarinya. Kamu tidak berkembang selama 3 tahun ini. Aku akan pergi mengambil uang dari tabunganku dulu, lalu mengirimkannya padamu. Rachel, jangan terburu-buru. Mari kita lanjut bermain. Setelah kita selesai nanti, belum terlambat untuk mengambilnya. Iya, baik. Begitu seseorang meninggalkan meja, mereka akan segera tersadar. Sebelum kita memenangkan miliknya, kita tidak boleh membiarkannya pergi. Keberuntunganmu sedang buruk hari ini. Berhenti bermain. Mari kita akhiri di sini. Dime. Si tidak berguna yang bahkan belum duduk di meja poker. Apa hakmu bicara di sini? Kamu tidak tahu siapa bosnya, kan? Iya, Rachel kita ini berasal dari keluarga Bluegate. Bukan tempatmu untuk memberi perintah. Benar kan, Rachel? Psikologi terbalik. Si bodoh ini, kenapa tatapannya sangat menakutkan? Mungkinkah dia menyadari jebakan kita? Julian, sudah cukup. Sudah berapa kali aku memberitahumu, jangan mencampuri urusanku. Jika kamu memang sehebat itu, duduklah dan bantu aku bermain. Baik, aku akan bermain. Apa yang kamu katakan? Aku bilang, keberuntunganmu sedang buruk hari ini. Kenapa kamu tidak beristirahat saja? Biar aku bermain dengan mereka sebentar. Kamu ingin bermain dengan kami? Dasar pemuja wanita? Kami bermain dengan uang sungguhan, bukan sekadar permainan anak kecil. Jangan sampai kamu menghabiskan uang belanja pemberian Rachel itu. Julian, berhenti main-main ya. Uang yang ada di meja ini adalah uang tunai sungguhan. Mereka sebenarnya sangat ahli. Bahkan aku belum tentu bisa menandinginya, apalagi kamu. Aku tidak sedang main-main. Lagi pula, kamu sudah merasa lelah. Kamu tidak akan mendapat kartu bagus. Sebaiknya kamu beristirahat saja. Ucapannya ada benarnya. Aku juga perlu menenangkan diri. Ini lebih baik daripada terus kalah konyol seperti ini. Rachel itu cuma seorang amatir. Dan Julian ini jauh lebih bodoh. Pokoknya, kemenangan tetaplah kemenangan. Semua uangnya berasal dari keluarga Harlow. Hei pemuja wanita, biar aku memberitahumu aturannya. Taruhan awal $50.000. Penawaran akan melipat gandakan taruhannya. Penawaran maksimalnya adalah 3. Kelipatannya akan mengikuti jumlah penawaran. Bom, buka kartu, dan sapu bersih melipat gandakannya. Setiap bom akan melipat gandakannya. Aku sudah mengetahui aturannya. Aku sering bermain game kartu di ponsel. Bagus. Bagus kalau begitu. Kartu-kartu ini berbau cat. Ini adalah kartu bertanda. Kamu. Dasar sampah. Memegang cangkir teh saja tidak stabil. Apa yang salah denganmu? Maafkan aku. Oh, kartunya menjadi basah. Ambilkan tumpukan kartu yang baru. Kita sudah menandai tumpukan kartu ini. Apa dia menyadarinya? Mari kita mengujinya dulu. Jika dia memang benar-benar bodoh, kita bisa menang tanpa kartu bertanda. Kamu yang membagikan kartunya. Oke, aku akan melakukannya. 9 wajik. Permainan landlord sangat mudah diatur. Tidak seperti poker 3 kartu. Kamu tidak bisa menyerah di sini. Kamu tidak bisa membatasi kerugian. Pemain kartu yang ahli bisa membuat nilai taruhannya berlipat ganda ratusan kali. Aneh. Kenapa aku merasakan aura seorang ahli darinya? Apa ini hanya ilusi? Maaf, aku hanya memainkannya di ponsel sebelumnya. Aku belum terlalu terbiasa. Ternyata itu hanya ilusi. Kartu buruk, aku tidak menawar. 1 poin. Kartuku lumayan bagus. Aku menawar 2 poin. Ada yang mau mengambilnya? Kartu yang sangat buruk. Aku tidak akan menawar jika mengetahui. Sepasang angka 3. Sepasang angka 4. Aku mengambil itu. Lewat. Sepasang angka 2. Sisa 1 kartu. 4 angka 7. Tunggu, kartuku tinggal 1. Aduh, maaf. Aku salah mengira siapa landlordnya. Angka 3. Lewat.
Giliranku. Joker merah memenangkannya. 3 angka 6 dan 8, 1 king, dan aku sudah selesai. Kamu bahkan tidak mengetahui siapa landlordnya. Apa ada tumor yang tumbuh di kepalamu? Sudah kuduga pria bodoh ini amatir. Julian, dengan otakmu itu, kamu tidak pantas di meja judi. Lupakan saja hal itu. Kamu pulang saja sekarang. Berikan aku satu kesempatan lagi. Aku tidak akan salah membaca kartu. Kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Oh, Rachel. Biarkan dia bermain kalau dia mau. Kamu harus beristirahat sebentar. Uang 100.000 bagimu itu hanyalah hal yang sangat kecil. Jika dia kalah putaran ini, dia harus pergi dari sini. Bagaimana menurutmu? Iya, Rachel. Pemain baru selalu memiliki keberuntungan pemula. Mungkin dia akan beruntung. Ya sudah, sekali terakhir saja. Anggap ini sebagai pelajaran berharga. Pria bodoh seperti ini sangat langka. Aku benar-benar harus menguras uangmu sekarang. Sepertinya mereka siap menarik pancingannya. Bagus. Aku mulai tidak sabar. Hei, pria bodoh. Kamu membuatku kalah tadi, aku tidak akan mempermasalahkannya. Tapi di putaran selanjutnya, jangan salah mengenali siapa bandarnya. Aku tidak akan salah. Seseorang sedang bermain kartu bandar dengan taruhan dasar 100.000. Taruhannya sangat tinggi untuk kartu? Ayo, mari kita lihat. Pancing dia masuk. Dimengerti. Bagus. Kartu ini tidak mungkin bisa kalah. Ini susunan kartu yang langka. Kamu bisa mengajukan diri berbandar. Aku akan mengajukannya. 1 poin. 2 poin. 3 poin. Akulah bandarnya. Dia sudah memakan umpannya. Ini terlihat seperti kartu bagus, tapi sebenarnya ini jebakan kekalahan. Di antara mereka berdua, setidaknya ada 5 kartu bom. Dengan taruhan dasar 100.000, dia bisa kehilangan 10 juta atau bahkan 100 juta sekaligus. Kedua penipu kecil ini ingin menguras habis kekayaan keluarga Harlow. Bro, kelihatannya kartumu sedang sangat bagus. Jangan terlalu kejam pada kami. Jangan membuat kami kalah sampai jatuh miskin. Dengan senang hati. Mainkan kartumu. Pesawat 56 dengan sepasang 4. Cari cara untuk memancing bom miliknya keluar. Aku mengerti. Lagi pula, kita pasti memenangkan putaran ini. Makin banyak bom, makin tinggi nilai kelipatannya. Lawan itu, 4 kartu 8. Bom. Langsung mengeluarkan bom di awal. Apakah kartu mereka sebagus itu? Bagaimana itu, pecundang? Kalau tidak ada, aku lanjut. Lawan itu, bom Joker. Julian, apakah kamu mengerti cara bermain? Kenapa kamu mengeluarkan bom Joker sepagi ini? Kalau aku tidak mengeluarkannya, mereka pasti sudah memenangkannya. Benar begitu, kalian berdua? Bodoh sekali. Sangat agresif. Belum 10 detik berjalan. Sudah ada 2 bom. Taruhan 100.000 dengan 3 poin. 2 bom. Itu sudah mencapai 1,2 juta. Menurutmu akan ada bom lagi nanti? Mungkin saja. 3 kartu 3, tanpa tambahan. Kartu yang bagus. Tapi, bom. Lewat. Semuanya lewat. Kalau begitu sepasang 4. Aku akan memenangkannya. Lawan ini, sepasang kartu 2. Kenapa aku merasa kamu akan segera memenangkannya? Tidak mungkin. Aku tidak bisa membiarkanmu menang. Sudah ada 4 bom. Bagaimana mungkin hal itu tadi? Sebagus apa kartu yang mereka miliki? 4 bom tidak ada apa-apanya. Kejutan sebenarnya ada di sini. 4 bom terbesar semuanya ada di tanganku. Aku ingin melihat bagaimana caramu berencana memenangkannya. Aku maju. Angka 5. Sisa 2, giliranmu. 4 kartu Jack. Taruhkan semuanya. Lewati saja. Lewati? Maka aku akan terus mengeluarkan bom. Bom berturut-turut? Apa kartumu hanya berisi bom saja? Kamu biasanya tidak melihat bom sebanyak ini sepanjang malam. Bagaimana mungkin dalam satu ronde? Kamu berbuat curang. Rachel, jangan menuduh kami karena kamu kalah. Menuduh kami berbuat curang. Apa kamu memiliki bukti? Kamu melihat itu?
Rachel, inilah yang kamu sebut teman. Kamu sombong dan salah menilai orang. Hal seperti ini pasti akan terjadi. Lagi pula, aku segera pergi. Berikan kamu satu pelajaran terakhir. Hei si bodoh, kamu tahu berapa utangmu padaku jika kalah di ronde ini? Aku akan menghitungkannya untukmu. Kamu menawar 3 poin jadi tuan tanah. Sudah ada 6 bom, alias 192 kali lipat. Itu artinya jika kamu kalah, kamu berutang pada kami masing-masing 19,2 juta. Oh maaf, sekarang jadi 38,4 juta. Dan aku masih memiliki 1 bom lagi. Ya ampun. Ratusan juta dalam 1 ronde kartu. Griffin, berhenti menggodanya. Mainkan saja kartumu. Aku harus pulang untuk memakai masker. Baiklah, terserah katamu saja. 8 bom. Dia kehilangan ratusan juta dalam 1 ronde. Wanita ini terlihat seperti Nona Harlow. Bagi orang kaya, 100 juta itu kecil. Kamu tidak tahu apa-apa. Aset tetap aset, uang tunai berbeda. Bahkan orang terkaya pun tidak akan menanggung kerugian 100 juta. Aliran kas mereka akan hancur. Kamu sudah merencanakan semua ini. Kamu tidak pernah menganggapku teman. Kamu hanya mendekatiku untuk menjebak diriku. Rachel, kamu sangat bodoh. Jika tidak bisa membayar tunai, tidak apa-apa. Gunakan saja properti keluarga Harlow sebagai jaminan utangmu. Jangan begitu, Rachel. Aku benar-benar menganggapmu teman. Aku mengambil slip deposit ini dulu. Kamu bisa mencicil sisanya. Tunggu dulu. Permainan ini belum berakhir. Kenapa terburu-buru? Kamu masih memiliki 1 kartu. Dan aku belum bermain. Jangan lupa, aku juga memiliki bom. Apa otakmu sedang bermasalah? Aku memiliki 4 kartu ace, dan kamu memiliki 4 angka 7. Jangan bilang kamu tidak mengetahui peringkatnya di dalam permainan ini. Benarkah seperti itu? Tapi kenapa aku merasa kartu yang baru kamu mainkan bukan 4 kartu ace? Bodoh, menggertak saja kamu tidak bisa. Jika ini bukan 4 ace, lalu ini kartu apa? Itu 4 kartu ace. Memangnya apa lagi? Bagaimana ini bisa terjadi? Itu kemenangan palsu, kawan. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Aku jelas punya 4 kartu sejenis. Mana kartuku? Mana kartuku? Mencari ini? 1 kartu ace. Kartunya sudah hilang. Pasti sulit bagimu, Griffin. Kurang 1 kartu. Kamu berbuat curang. Ini jelas kartu milikku. Kenapa bisa ada padamu? Kamu tidak boleh asal menuduh hanya karena kehilangan uang. Menuduhku berbuat curang. Apa kamu punya bukti? Kemari kalian semua. Ada yang membuat masalah. Bocah ini mencemarkan namaku karena kalah. Apa ada yang akan bertindak? Siapa kamu sebenarnya? Bukan urusanmu. Kamu tidak mengingatku, ya? Terakhir kali aku bermain poker, aku kalah 100.000 darimu. Aku tahu putaran itu mencurigakan. Kamu bilang orang lain curang? Aku curiga kamulah yang curang. Kamu punya bukti aku curang? Lalu kamu menuduh dia curang. Tapi, apa ada buktinya? Tuan, jangan membuat keributan di kasino. Jika menuduh seseorang berbuat curang, tolong berikan buktinya. Dia pasti berbuat curang. Aku bisa menjadi saksinya. 4 kartu ace. Itu jelas kartu milik Griffin. Kenapa bisa ada padanya? Bagaimana kamu tahu kartunya adalah 4 kartu ace? Apa dia memberimu sinyal? Berhenti bicara omong kosong. Memangnya aku tidak boleh menebak? Aku melihat kartunya tadi. Tadi itu kartu angka 2. Kenapa tiba-tiba menjadi ace? Apa dia menggunakan kartu? Tidak, aku pasti salah melihatnya. Bertahun-tahun dia bersama keluarga Harlow. Kalau dia memang punya kemampuan, aku pasti sudah menyadarinya sejak lama. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kapan sebenarnya kartu-kartu itu ditukar? Jika kartunya memang ditukar, tidak mungkin aku tidak merasakan apapun.
Apa mungkin kamu salah membaginya? Mustahil, aku bukan seorang amatir. Tidak mungkin aku membiarkannya menukar kartuku pada ronde ini. Ayo main lagi. Tentu, tapi aturan meja melarang adanya utang maupun pinjaman. Kamu pintar matematika kan? Kalau begitu, bantu aku menghitungnya. Taruhan dasar 100.000, tawaran 3 poin, dilipat gandakan 8 kali. Berapa totalnya? Tidak perlu menghitungnya, totalnya 76,8 juta. Sebanyak itu. Kalian masing-masing harus memberikan 76,8 juta sebelum permainan dilanjutkan. Jangan omong kosong. Bolehkah aku berutang dulu? Keluarga Harlow sudah bertahun-tahun di dunia Blue Gate. Tidak pernah ada utang yang tidak kami tagih. Silakan saja jika ingin mencoba. Rachel, kita semua sudah berteman selama bertahun-tahun. Tidak perlu bersikap seperti ini. Kalian benar-benar menganggapku bodoh? Kalian pikir sampai sekarang aku masih tidak tahu bahwa kalian berdua sedang menjebakku? Aku pasti sudah buta karena menganggap kalian teman. Untungnya, Julian sedang beruntung. Dia mengalahkan mereka. Meskipun kurang ahli, dia membawakanku keberuntungan. Kurasa keuangan kami memang cocok. Sekarang bagaimana? Kita tidak boleh berhenti sekarang, atau semuanya akan sia-sia. Baik, ini cuma uang. Aku punya banyak. Ini villa yang aku beli di pusat kota Bayport. Harganya 150 juta. Ini lebih dari cukup melunasi utang, bahkan masih ada sisanya. Gunakan sisanya untuk menambah chipku. Begitulah seorang penjudi, menang dan ingin menang lagi, kalah dan ingin membalikan nasib. Itu tidak pernah berakhir, sampai tidak punya apa-apa lagi. Bagaimana dengan kamu? Lunasi dulu utang kalian berdua, baru aku akan melanjutkannya. Apa aku bilang tidak membayar? Ini adalah cek kasir dari Bank Swissler. Nilainya 20 juta dolar. Kamu malah akan berutang 10 juta kepadaku. Bisa kita lanjutkan sekarang? Julian, mereka berdua sepertinya penipu kartu profesional. Aku bahkan tidak bisa melihat trik mereka. Tadi, kamu hanya menang beruntung. Sekarang mereka sudah mulai waspada. Kamu bukan tandingan mereka. Julian, jika kamu lelaki, jangan menjadi penakut. Kenapa istrimu selalu merendahkanmu? Karena kamu terlalu lemah, sudah tidak berguna, tidak berpendirian pula. Makanya dia memperlakukanmu seperti anjing. Kamu? Aku memberitahumu, aku sedang menjebak istrimu. Jika mampu, menangkan sampai aku bangkrut. Apa kamu berani? Psikologi terbalik, menarik juga. Baik, kamu ingin bermain? Aku akan melayanimu. Julian, jangan sampai terjebak. Mereka sedang memprovokasimu. Kamu bukan lawan mereka. Sadari posisi kamu sekarang. Kebiasaan lama memang sulit dihilangkan. Kalahkan mereka sekarang, atau mereka tidak akan berhenti. Sepertinya Julian ingin membuktikan dirinya kepadaku. Sudah bertahun-tahun dia tidak berada di meja ini. Baik, biarkan dia mencoba. Ambilkan koin senilai 150 juta. 150 juta? Kamu yakin mau sebanyak itu? Aku sangat yakin. Cukup banyak juga. Semua uang tunai ini adalah hasil kemenanganmu barusan. Kalaupun kamu kalah, tidak akan merugikan keluarga Harlow. Ayo ganti permainan di babak selanjutnya. Kamu paham cara main 3-card brag? Aku mengerti sedikit. Awasi dia di babak ini. Aku akan melawannya secara langsung. Aku tidak ikut babak ini. Aku ingin melihat trik apa yang akan kamu gunakan. Babak ini hanya kamu dan aku. Taruhan awalnya tetap 100.000. Tidak ada batasan meja. Taruhannya tidak terbatas. Baik. Pak, tolong jangan merusak kartunya. Gunakan asbak untuk rokokmu. Mohon maaf. Dasar sampah kelas rendah. Ambil dek kartu yang baru. Aku mau ke kamar mandi. Agar adil di babak ini, kita berdua jangan menyentuh kartu. Biarkan Bandar yang menanganinya. Tentu. Aku setuju. Kalian ingin memeriksa dek kartunya? Jangan khawatir. Karena kita teman lama, aku pasti akan membantumu. Aku akan memberimu 3 kartu as. Itu pasti akan menghancurkannya. Tapi dia bisa menukar kartu. Bagaimana kalau dia punya 235? Itulah intinya. Semua kartu di sini dibuat khusus.
Setiap deck punya nomor seri unik. Kalau dia berani mengeluarkan 235, kamu bisa langsung menangkapnya. Lalu, dia tidak hanya kehilangan segalanya, tapi kamu juga bisa mengambil tangannya. Jangan khawatir, setelah aku mengalahkan keluarga Harlow, kamu akan mendapatkan bagianmu. Uji dia dulu. Aku mengerti. Aku bertaruh 100.000 tanpa melihat. Aku tidak bertaruh tanpa melihat. Lebih baik mencari aman. Bagus. Kartu bagus muncul di awal. Aku mundur. Dalam 3 card break, kartu flush sudah sangat kuat. Jangan mundur pada putaran pertama. Kartu sekuat flush, tapi kamu malah mundur. Apa kamu bisa bermain? Tapi aku merasa kartumu jauh lebih kuat, makanya aku mundur. Lanjutkan. Brengsek ini, dia belum akan memakan umpan. Berikan kartu lebih bagus lagi. Aku mengerti. 100.000 lagi tanpa melihat. Aku memberinya kartu straight flush. Hanya kalah dari kartu leopard. Aku tidak percaya dia masih. Kamu bahkan melipat straight flush? Setiap kartunya selalu bernilai besar. Apa kamu merasa ada yang aneh? Maksudmu? Bahkan bandanya juga? SST. Baik, biar aku memberitahumu. Kamu tetap membayar meskipun melipat kartu. 100.000 per putaran, aku tetap bisa menguras hartamu. Teruskan saja. Kamu kalah 70 juta tadi, meskipun aku melipat kartu seharian, aku masih tetap akan untung. Baiklah, lanjutkan. Kenapa dia melipat semua kartunya? Apa dia mengerti cara bermain? Dia hanya takut kalah. Dia hanya beruntung waktu itu. Membosankan sekali. Ayo pergi. Menaikkan 1 juta. Baik. Aku ikut. Dan aku menaikkan 10 juta. OMG. Ini putaran bernilai jutaan dolar. Sebanyak itu? Taruhannya besar sekali. Karena kamu akhirnya bersemangat, aku tidak mungkin mundur sekarang. Bandar memberikan kartu yang sangat bagus. Sepertinya dia sedang memasang umpan, mencoba untuk menjebakku. Karena keadaannya seperti itu, aku akan mengikutinya sampai akhir. Baik, aku ikut 10 juta juga. Akhirnya, pertarungan yang sesungguhnya dimulai. Si bodoh itu akhirnya terpancing. Saatnya untuk meraup untung. Sepertinya ini kartu yang cukup bagus. Karena memang begitu, aku akan mengikutinya. Dan menaikkan taruhannya 30 juta. Aku memegang kartu yang tertinggi sekarang. Dia tidak mungkin mendapat 235. Dia akan segera dihancurkan. Jika ini bukan 4 kartu as, memangnya kartu apa lagi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu mengklaim kemenangan palsu, kawan. Putaran lalu, orang ini memakai semacam tipu muslihat untuk menukar kartu milikku. Aku memegangnya erat kali ini. Coba saja kalau berani menukarnya. Aku sudah membuang semua angka 3. Berani sekali memainkan 235? Jadi, apa kamu akan mengikutinya? Ikuti. Julian, taruhannya terlalu tinggi putaran ini. Mari kita langsung buka kartunya. Orang ini sangat menarik. Dia bisa saja menyerah atau menaikkan taruhan habis-habisan. Jika dia terus melanjutkan, ini jadi putaran ratusan juta dolar. Jadi, apa kita akan membukanya? Tidak. Dan aku akan menaikkannya. Semuanya. Baiklah. Dia mulai merasakannya sekarang. Begitu baru benar. Kamu harus berani saat bermain kartu. Seperti kata pepatah, keberuntungan berpihak pada pemberani, dan si penakut tidak mendapatkan apa-apa. Mudah bagimu mengatakannya. Apa kamu punya uang untuk bertaruh? Chip kamu cuma 70 juta. Aku punya 150 juta. Bagaimana kamu menutupi kekurangannya? Jadi itu rencanamu. Kamu mau menekanku dengan taruhan besar, supaya aku menyerah. Kalau tidak sanggup, menyerah saja. Mackenzie, pinjamkan aku uangmu. Aku akan memberimu bagian. Kalau kita menang babak ini,
kita bisa mengambil kembali semua kerugian kita tadi. Pergi. Ambilkan aku 75 juta chip tambahan. Mackenzie, ini tabungan terakhirmu. Pikirkan baik-baik. Aku sudah memikirkannya, Rachel. Aku tidak pernah menyukaimu. Mengandalkan latar belakang keluargamu. Kamu bersikap seolah lebih hebat dari yang lain. Sudahlah. Tuan, ini chip pesananmu. Taruhannya lebih dari 300 juta. Ya Tuhan. Oke. Apa kita harus membuka kartu? Aku tidak mau. Menang sekarang cuma menutupi kekalahan sebelumnya. Hari ini akan sia-sia. Kartuku tidak mungkin dikalahkan. Aku harus membuatnya menaikkan taruhan. Sekarang giliranku bertanya padamu. Apa kamu masih punya uang? Tuan, silakan memasang taruhanmu. Kehabisan uang? Baik. Anggap saja kamu menyerah. Nona, bantu aku mengumpulkan koinnya. Julian memiliki 3 kartu kembar. Peluang kemenangan ada padanya. Tunggu dulu. Keluarga Harlow memiliki 4 toko besar di distrik A. Nilainya mencapai 100 juta. Ini surat pengalihan yang baru kutulis. Tolong tukarkan ini dengan koin. Rachel, sebaiknya kamu memikirkan ini matang-matang. Kalau kamu menyerah sekarang, kamu hanya akan kehilangan apa yang baru kamu menangkan. Toko-toko ini adalah aset utama keluarga Harlow. Kalau kamu kalah, keluarga Harlow akan hancur. Sejak kapan urusan keluarga Harlow menjadi urusanmu? Tunggu sampai kamu lahir di keluarga kaya di Limandar. Kamu. Baik. Aku juga bertaruh semuanya. Kamu bernyali juga. Baik, tunjukkan kartumu. Aku tidak akan menunjukkannya. Sekarang, giliranmu lagi. Sudah bisa juga. Kamu hanya mencoba mengalahkanku. Tapi kamu tidak benar-benar berpikir, aku berani melawan keluarga Harlow tanpa ada yang mendukungku? Tuan, Griffin kehabisan koin. Haruskah kita membantunya? Griffin itu mendapat kartu bagus dan menjadi sombong. Sudah lama aku memberitahunya. Di meja judi ini, modalmu terkadang lebih penting daripada kartumu. Sekarang lihat, dia hampir hancur karena taruhan besar. Karena muridku tidak bisa menanganinya. Saatnya sang guru turun tangan. Nona Harlow, sudah lama tidak bertemu. Tuan Warren, apa yang membawamu ke sini? Aku mendengar Nona Harlow memainkan taruhan bernilai ratusan juta di tempatku. Nilainya hampir melebihi harga tempat ini sendiri, jadi aku datang untuk memeriksanya. Kamu terlalu memujiku, Tuan Warren. Tidak juga. Sebagai sesama anggota Blue Gate, permainan dengan taruhan besar ini membuatku tertarik untuk bergabung. Begini saja, aku akan ikut bertaruh. Aku menjagokan pria ini untuk menang. Bawakan chipnya. Ini chip senilai 100 juta. Bisa dicairkan di tempatku kapan saja. Tunjukkan kartunya sekarang. Jangan berikan dia kesempatan untuk ikut. Iya, Tuan. Pemilik tempat sudah bergabung. Ini akan menjadi menarik. Martin Warren, kamu benar-benar mau memusuhi keluarga Harlow? Nona Harlow, di dunia ini, mengejar keuntungan bukan sebuah kesalahan. Bagiku, aku memang selalu begini. Jika ada keuntungan, aku bahkan berani mengambil risiko untuk membuat kekacauan besar. Jika tidak ada untung, aku tidak akan menyinggung siapapun. Kamu... Aku akan menunjukkan kartuku. Lawan pasti juga memiliki kartu yang sangat kuat. Jika tidak, kita tidak akan buntu begini. Semoga kartunya tidak mengalahkan milikku. Aku memberitahumu, apapun kartumu, aku memenangkan ronde ini. Lihat baik-baik, kartuku adalah 3 as, kombinasi yang tak terkalahkan. Tuan, sekarang giliranmu menunjukkan kartu. Kenapa repot-repot menunjukkannya? 4 kartu ace. Kartu terbaik dalam permainan ini. Ini sudah pasti menang. Ya, sulit untuk mengatakannya. Bagaimana kalau mereka punya angka 235? Kamu terlalu banyak membaca novel. Itu 1 banding 1.000.000 kemungkinannya. Kalau itu benar, 2, 3, 5. Aku akan memotong tanganku sendiri. Karena tidak mungkin ada kebetulan itu. Kalaupun itu benar 235, aku tidak akan takut. Bahkan tidak ada angka 3 di sini. Kalau dia mengeluarkan 235, dia mati. Tuan, tolong tunjukkan kartu kamu. Bagaimana mungkin itu 3 kartu ace? Julian, apa yang akan kamu lakukan? Kalian berdua, kalian pikir mengulur waktu bisa mengubah nasib kalian? Wah, itu kartu yang sangat kuat.
Sayang sekali. Sialnya kamu harus bertemu denganku. Rachel, maaf soal hal itu. Mulai hari ini, 4 properti keluarga Harlow itu menjadi milik kami sekarang. Tunggu dulu. Menunggu apa lagi? Kamu ingin menarik kata-katamu? Aku akan mengaku kalah. Tapi aku masih belum kalah. Kamu ingin lanjut bertaruh? Tentu saja. Tapi apa kamu punya uangnya? Selama kamu bisa membayar, aku akan terus bermain. Maksudku adalah ronde ini. Aku masih belum kalah. Apa? Apa yang kamu katakan? Apa kamu sudah gila? Tuan Preston, benar? Kita harus menghormati aturan meja. 3 jack lebih rendah dari ace. Kamu kalah. Ada yang salah dengan kartunya. Aku menyatakan ada kecurangan. Tuan Preston, kamu mengetahui aturan di Blue Gate? Iya, penipu akan kehilangan 1 tangan. Penuduh palsu mengalami nasib serupa. Aku mengelola tempat ini puluhan tahun. Baik karena telah berbuat curang, maupun karena memberikan tuduhan palsu, banyak orang kehilangan tangan di sini. Orang-orang ini, saat mereka melihat mata pisau, mereka semua akan mulai menyesali keputusan yang telah mereka ambil. Kamu yakin? Aku yakin. Aku ingin kartu itu diperiksa. Julian, jangan bersikap gegabah. Aku sudah mengetahuinya. Kamu tidak akan mengakui kekalahan. Baik, silakan periksa saja. Tuan Preston, karena kamu sangat bersikeras, aku tidak akan menghentikanmu. Keluarkan pisau itu. Dia akan mencoba menukarnya. Selagi aku sedang memeriksa kartunya, dia tidak boleh berada dekat. Tuan Preston, mohon menjaga jarak dari meja. Semuanya, tolong menjadi saksi kami. Tidak ada yang salah di sini. Tunggu sebentar. Lihat kartu Aceh Wajik itu. Tidakkah itu terlihat sedikit aneh? Kamu pasti buta. Ada apa dengan kartu Aswajikku? Sepertinya ada bekas sundutan rokok di bagian ini. Pak, tolong jangan merusak peralatan. Gunakan asbak untuk mematikan rokokmu. Ini adalah kartu lama dari permainan sebelumnya. Tapi kartu ini ada di tanganmu. Griffin, ini bukti kuat bahwa kamu curang. Tepat sekali. Bukankah decknya sudah kita ganti? Kamu ternyata menyembunyikan kartu. Tidak, itu tidak mungkin. Aku tidak menyembunyikan kartu manapun. Dia yang menukar kartuku. Pak Preston, tolong berikan penjelasan. Apalagi yang perlu dijelaskan? Dia memegang kartu ini di tangannya sepanjang waktu. Siapa yang bisa menukarnya? Saat kartu-kartu itu diperiksa, aku berjarak setidaknya 5 meter. Mengatakan, kalau aku mencuranginya, itu tidak benar Pak Warren. Dia benar. Julian tidak memiliki kesempatan untuk menukar kartu Griffin. Namun melihat situasinya, Julian pasti melakukan sesuatu. Bagaimana cara dia melakukannya? Buktinya sudah ada di depanmu. Apalagi yang perlu? Diperdebatkan, dia memiliki kepentingan pada uang lawan. Tentu saja, dia memihak mereka. Ini jelas penipuan terang-terangan. Siapa yang berani datang lagi, kami tidak akan membiarkannya. Ya, kami tidak akan membiarkannya. Semuanya, kalian sudah salah paham. Kasino kami sepenuhnya adil. Aku pribadi menerima kekalahanku. Aku tidak akan pernah memihak. Griffin, kamu kalah. Aku benar-benar tidak curang. Dia menukar kartuku. Aku tidak menukar kartumu. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana cara dia menukar kartumu? Jika tidak bisa mengatakannya, itu karena kemampuanmu kalah jauh. Jika tertangkap basah, tanganmu akan dipotong. Dasar brengsek. Bukankah kamu bilang bisa menang? Hanya ini sisa uangku. Mustahil. Pasti terjadi kesalahan. Kamu harusnya merasa senang. Kamu hanya kehilangan uang. Pria ini akan segera kehilangan tangannya. Benar, ini aturan di sini. Tuduhan palsu diganjar hukuman serupa. Mereka bahkan sudah mengeluarkan pisau daging. Takkan disarungkan sebelum menumpahkan darah. Tuan, tanganku jangan sampai dipotong. Aku tidak mau menjadi cacat. Diam. Tuan Warren, apa hubungan kalian? Martin Warren adalah tokoh terkemuka di Blue Gate. Dia juga mengincar keluarga Harlow. Tampaknya, keluarga Harlow benar-benar potongan daging yang menggoda. Pantas saja Tuan memintaku melindungi keluarga Harlow selama 3 tahun. Tuan Preston, Nona Harlow. Kalian boleh mengambil uang ini kapan saja. Jika membutuhkan keamanan, kasino bisa mengaturnya. Sedangkan untuk pria ini, penjaga. Potong salah satu tangannya. Tidak, tolong jangan.
Rachel, lihat, mengingat pertemanan kita selama ini, lepaskan aku, bebaskan aku ya, aku memohon padamu. Aku akan berlutut. Tepat sekali, Rachel. Kami hanya mempermainkanmu. Bagaimana kalau kembalikan uang kami? Mackenzie, Griffin, karena semuanya sudah begini, kalian sendiri yang menyebabkannya. Potong saja. Tuan Preston, apa ini? Ini peraturan Blue Gate. Aku adalah korbannya. Jika aku tidak menuntutnya, dia bisa menyimpan tangannya. Benar kan? Itu benar. Kamu mau melepaskanku? Benar, tapi aku punya satu syarat. Sebutkan saja. Selama aku mampu melakukannya, aku akan melakukan segalanya. Aku ingin kamu keluar dari Blue Gate. Jangan pernah berjudi lagi. Kamu tidak setuju? Ya sudah. Aku setuju. Semuanya sudah selesai. Mari kita pergi. Tunggu. Boleh aku bertanya siapa kamu? Bisa kamu memberitahukan namamu? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku tidak menyangka teman lama akan menjebakku seperti ini. Ngomong-ngomong, di mana kamu mempelajari trik judi ini? Selama bertahun-tahun, bersama keluarga Harlow, aku mempelajari beberapa hal. Pantas saja. Sepertinya Griffin dan yang lainnya bukan seorang ahli. Karena kamu bisa mengalahkan mereka. Trik Griffin dan Mackenzie berada di atas rata-rata. Kerjasama mereka hari ini, meski guru masih hidup, dia mungkin akan terjebak jika tidak berhati-hati. Rachel tidak mengetahuinya. Sepertinya kekhawatiran guru dulu memang beralasan. Rachel tidak memiliki bakat, tidak bisa mengelola kasino Harlow. Selama 3 tahun ke depan, keluarga Harlow akan bertransisi. 3 tahun ini, masa tersulit bagi keluarga Harlow. Selama masa ini, aku membutuhkanmu, si Raja Judi, untuk melindungi keluarga Harlow. Perjanjian 3 tahun ini tersisa sehari. Besok, hari aku meninggalkan keluarga Harlow. Guru, aku sudah melakukan segalanya. Kenapa kamu menandai kalender itu? Apa besok hari yang penting? Besok adalah hari aku datang ke keluarga Harlow, sekaligus hari aku meninggalkan keluarga Harlow. Hari saat kamu menikahi keluarga Harlow. Apa kamu sedang mengingatkan aku tentang ulang tahun pernikahan kita? Pikirkan saja apapun maumu. Terserah. Karena dia sudah membantu aku akan mengabulkan keinginannya ini. Besok malam, aku akan memesan meja di Hotel Grand Newgate. Kita akan makan malam nanti, untuk merayakannya secara sederhana. Merayakan apa? Jangan berpura-pura bodoh. Omong-omong, mengenai hasil taruhan itu, bagaimana rencanamu mengelola kemenangan hari ini? Aku hanya beruntung memenangkan uang, tapi kamu sudah mengincarnya. Katakan, apa yang ingin kamu lakukan? Keinginan ayahmu sebelum meninggal adalah agar kamu memimpin keluarga Harlow keluar dari wilayah Blue Gate dan memasuki bisnis lainnya. Jika memungkinkan, aku berharap uang ini bisa masuk dana amal keluarga Harlow untuk membantu mereka yang membutuhkan. Tentu saja, lagi pula, uang ini telah dimenangkan olehmu. Cepat istirahat. Hei, kamu di mana? Aku akan mencarimu sekarang. Aku sudah mengenal Julian selama 3 tahun, tapi hari ini rasanya seperti aku baru pertama kali melihatnya. Rachel, aku sudah kembali ke negara ini. Apa kamu luang besok malam? Mari makan malam bersama. Maaf, aku sudah punya rencana besok malam. Masalahnya, aku dengar keluarga Harlow berencana beralih ke business property. Aku mengenal beberapa eksekutif yang ingin aku perkenalkan padamu. Bisnis adalah prioritas utama. Kalau begitu baik, sampai jumpa besok. Sedang apa dia pergi semalam ini?
Maafkan aku, guru. Aku kurang baik mempelajarinya. Seseorang menukar kartuku. Padahal aku terus memegangnya. Aku benar-benar tidak tahu kapan dia menukarnya. Aku tidak menyalahkanmu. Dengan tingkat keahlianmu, mana mungkin kamu bisa menandingi Raja Laut Lepas? Raja Laut Lepas? Maksudmu, Julian? Dia adalah Raja Laut Lepas? Itu tidak mungkin. Pecundang itu hanya menantu keluarga Harlow. Di dunia Blue Gate, ada teknik legendaris bernama mengambil bendera. Kamu bisa menukar kartu tepat di depan mata lawan tanpa ada yang menyadarinya. Di seluruh dunia Blue Gate, hanya 3 orang yang mengetahui trik ini. Selain malaikat judi, Peter Hartley yang masih di penjara, dan Dewa Judi, Hugo Price yang menghilang. Hanya sang legendaris, Raja Laut Lepas yang bisa melakukan. Maksudmu pada babak pertama, dia memakai trik itu untuk menukar kartu? Aku tidak yakin soal itu. Sampai sekarang, aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Bagaimana dengan babak kedua? Aku jelas-jelas memegang kartuku dengan sangat erat. Bagaimana dia melakukannya? Aku mengerti. Griffin, aku tahu sekarang cara dia menukar kartumu. Lama tidak bertemu, Julian. Itu karena kartumu ditukar bahkan sebelum sampai ke tanganmu. Lama tidak bertemu, Julian. Wanita itu adalah pelayannya. Dia mata-mata kiriman Julian. Dia menyamar jadi pegawai kasino dan menukar kartu aku. Apa kamu buta? Ada penyusup tapi kamu tidak mengetahuinya. Kasino menerima pegawai baru setiap hari. Jadi, Julian itu tepat di depan semua orang, mematikan rokok di kartu as wajik. Dia meninggalkan bekas. Lalu dia menyuruh wanita itu meneriakkannya agar semua orang mengetahuinya. Itu semua jebakan untuk kamu. Tuan, jangan merusak kartunya. Gunakan asbak untuk mematikan rokoknya. Tunggu sebentar. Lihat kartu aswajik itu. Bukankah terlihat agak aneh? Kelihatannya seperti ada bekas bakar rokok. Semua orang melihatnya. Di kartu itu ada bekas yang dia buat. Kamu tidak bisa membantahnya. Dia menggunakan kartu yang sama untuk mengalahkan kamu 2 kali. Kamu mengetahui ada orang pergi selama 3 tahun, dan jika tidak butuh bantuan, aku bertaruh tidak akan menghubungi aku lagi. Terima kasih bantuannya kali ini. Jika bukan karena kamu, aku mungkin tidak memenangkan permainan ini. Hentikan itu. Aku sudah melihat kemampuan kamu. Tanpa bantuan aku pun, kamu pasti menemukan cara lain untuk menang. Bagi Raja Laut Lepas terkenal, menang di tempat kecil ini sangat mudah. Ini $2 juta. Ini pembayaran untuk kamu. Tidak perlu. Semua orang mengetahuinya kamu tak berjudi demi uang. Uang yang kamu menangkan selalu disumbangkan. Aku akan mengikuti caramu dan berbuat baik sekali ini. Julian, siapa dia? Aku ingat sekarang. Kamu pelayan kasino itu, kan? Julian, hebat sekali. Langsung menggoda setelah bertemu. Pelayan saja tidak kamu lepaskan. Kamu benar-benar tidak pilih-pilih. Kamu pikir sedang berbicara dengan siapa? Siapa yang kamu sebut pelayan? Memangnya kenapa kalau iya? Kamu masih muda dan cantik. Seharusnya kamu tidak kekurangan pria. Tolong bantu aku berhenti melirik suami orang lain. Lagi pula, dia menikah ke keluargaku. Benar begitu, kan, sayang? Julian, lama? Tentukan pilihanmu. Kamu mau pulang denganku? Atau pergi dengan wanita ini? Wanita itu, aku akan membunuhnya. Sampai jumpa. Lihat itu, Julian tidak bisa meninggalkanku. Dia sangat menempel padaku, aku bahkan tidak bisa mengusirnya, apalagi kamu. Kamu, aku akan menahan ini. Terserahlah. Lagi pula, hanya tersisa 1 hari lagi. Lalu Julian akhirnya bisa meninggalkan wanita ini. Rachel, ada apa? Julian, biar aku memberitahumu sesuatu. Karena kamu menikah ke keluarga Harlow, aku tidak mau melihatmu bermain gila dengan wanita lain. Aku tahu, kamu mencoba menggunakan cara ini untuk menarik perhatianku. Tapi biar aku memberitahumu, aku tidak menyukai taktik ini. Apa, Julian? Kamu berani sekali. Berani mengkhianati Rachel demi mencari wanita lain. Kamu tidak tahu malu. Kamu sudah melupakan posisimu, ya? Selama 3 tahun ini,
Aku benar-benar hampir melupakan siapa diriku, tapi sebentar lagi, aku akan mengingatnya. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Aku belum selesai berbicara. Kembali ke sini. Sudah cukup, Ibu. Rachel, kamu terlalu baik kepadanya. Jika terus begini, dia akan menginjak-injak kita. Kamu harus memegang talinya dengan kencang. Begitulah cara membuat pria tunduk padamu. Apa kamu tidak mengetahuinya? Ibu, katakan padaku, menurutmu, apa Julian suatu hari nanti akan meninggalkan keluarga Harlow? Wah, itu luar biasa. Aku mau ke gereja sebentar untuk bersyukur. Jangan khawatir, sayang. Kalau Julian ingin pergi, dia pasti sudah pergi sejak dulu. Dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Benar juga. Dia mau kemana setelah meninggalkan Harlow? Semua orang yang datang hari ini adalah pemain besar di bisnis properti. Kalau keluarga Harlow ingin beralih ke dalam bisnis properti, kita harus menjalin hubungan baik dengan mereka. Jangan khawatir, aku akan memperkenalkanmu. Terima kasih, Jason. Tidak perlu berterima kasih di antara kita. Meski sudah bertahun-tahun di luar negeri, aku tak pernah berhenti memikirkanmu. Mari kita ke sana. Jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama. Halo, aku sudah tiba di Hotel Grand Newgate. Berapa lama lagi kamu sampai? Tunggu aku, sebentar lagi. Ada urusan yang harus aku selesaikan. Aku akan mencarimu setelah ini selesai. Oke. Mau memesan sekarang, Tuan? Tunggu sebentar lagi. Nona Harlow, Jason sering membicarakanmu kepada kami. Dia mengatakan kalian tumbuh besar bersama. Melihatmu hari ini, kalian benar-benar pasangan yang serasi. Tepat sekali. Aku sudah melihat banyak wanita cantik, tapi seseorang seelegan Nona Harlow baru pertama kali aku temui. Kalian berdua terlalu memuji. Lagi pula, aku sudah menikah. Apa? Begini, dulu sebelum Tuan Harlow meninggal, pikirannya tidak begitu jernih. Dia melakukan perjodohan buruk dan mencarikan Rachel suami yang menumpang. Pria itu benar-benar tidak berguna. Selama 3 tahun bersama keluarga Harlow, dia hanya menumpang hidup saja. Rachel harus melakukan segalanya sendiri. Bekerja keras menghidupi bisnis keluarga. Begitu rupanya. Kenapa kamu masih menginginkan pria begitu? Kalau dilihat-lihat, Jason adalah orang yang paling cocok untukmu. Tapi bicara soal itu, aku mendengar rumor mengenai keluarga Harlow. Katanya, keluarga itu sangat sukses sekarang karena 3 tahun lalu, seorang ahli strategi memimpin mereka. Nona Harlow, bisakah kamu memperkenalkan kami? Seorang ahli? Aku tidak pernah mendengar ahli itu. Mungkinkah yang dimaksud itu Preston? Tentu saja itu bukan dia. Kemampuan Preston mungkin tidak berada di tingkat itu. Pasti dia akan memberitahukannya padaku. Tuan, Maaf, kami akan menutup toko sejam lagi. Apa temanmu akan tiba? aku tidak mengetahuinya. Aku akan menunggu sebentar lagi. Jason, berapa lama lagi? Jangan khawatir, mereka sedang bersenang-senang sekarang. Tidak sopan jika pergi sekarang. Apa yang harus aku lakukan? Ini Nona Harlow. Mari kita bersulang. Tuan Monroe, bersulang. Pria itu terus menunggu di sana sepanjang malam, dan tidak ada yang menemuinya. Sepertinya dia sudah ditinggalkan. Aku mengira akhirnya bisa berpamitan dengan baik kepadamu. Sudahlah. Aku tidak memiliki waktu hari ini. Makan duluan saja. Ini aneh. Biasanya saat Julian menerima pesan, dia membalasnya dalam sekejap. Ada balasan. Apa? Rachel, kamu mau pergi kemana? Ke Grand Newgate Hotel. Sepertinya kamu melewatkannya lagi. Tapi selamat, kamu bebas sekarang. Sudah berapa lama kamu menunggu di sini? Seberapa lama kamu menunggunya, selama itu juga aku menunggumu.
Ayo pergi. Sialan, belajar menyetir yang benar. Pak, berapa lama lagi? Sudah hampir sampai. Aku tidak mempercayai dia menghapusku. Julian, mari melihat bagaimana kamu akan menjelaskan dirimu kali ini. Nona, kami sudah tutup. Kemana perginya orang dari meja ini? Maksudmu dia sudah pergi. Oh, dan tamu itu meninggalkan sesuatu. Kapan dia pergi? Sekitar 10 menit yang lalu. Julian, keluar sekarang juga, Julian. Julian? Mungkinkah bahwa tanda ini berarti dia akan pergi? Tidak, itu tidak mungkin. Julian, aku mengetahui kamu masih di sini. Berhenti bersembunyi, keluar. Julian, Julian. Julian. Aku mendapatkan obat lambung ini untukmu. Simpan ini baik-baik. Jangan minum terlalu banyak. Saat aku tidak ada, jaga dirimu baik-baik. Baik, aku mengetahuinya. Julian, perutku sakit. Rachel, kamu sudah bangun. Ibu. Sakit perutmu kambuh lagi. Aku tidak mengetahui bagaimana Julian mengurusmu. Ibu. Julian sudah pergi. Pergi? Kemana? Dia mungkin sedang berbelanja. Dia akan segera kembali. Saat dia kembali nanti, aku akan memarahinya habis-habisan. Ibu, Julian tidak akan kembali. Apa? Bagaimana mungkin? Sayang, jangan khawatir. Selama bertahun-tahun ini, dia tinggal di rumah kita. Bukankah dia selalu menerima pukulan dan makian tanpa melawan? Kalau mau, dia sudah pergi. Aku tidak akan memukulnya. Atau meneriakinya lagi. Ibu, tolong bantu aku mencarinya. Iya. Rachel, kamu sedang tidak sehat sekarang. Kamu harus beristirahat. Itu pasti Julian. Aku sudah mengetahuinya. Aku mengetahui dia akan kembali. Aku mengetahui kamu tidak akan meninggalkanku. Rachel. Jason, sedang apa kamu di sini? Ini aku. Memangnya kamu memikirkan siapa lagi? Lupakan saja. Ayo masuk. Jason, sudah lama sekali ya. Apa kesibukanmu akhir-akhir ini? Ibu Slater. Aku sedang menjalani bisnis property. Bagus. Bisnis property itu sangat menjanjikan. Rachel, karena Julian sudah pergi, Jason jauh lebih baik darinya. Kenapa tidak mengambil kesempatan ini untuk menjalin hubungan dengan Jason? Cukup, Ibu. Jangan ikut campur urusanku. Aku merasa sangat sesak. Aku mau jalan-jalan sebentar. Anak ini, jangan masukkan ke hati. Kita bisa menyayangi anjing setelah memeliharanya beberapa tahun. Apalagi terhadap seorang manusia. Tapi tetap saja, bagi Rachel, kamu yang paling penting. Aku tidak keberatan. Ngomong, Nyonya Slater. Ku dengar keluarga Harlow beralih bisnis. Menutup kasino itu. Dan pindah ke bisnis lain. Memang benar. Begitu kasinonya tutup, aku tidak punya tempat untuk bermain judi lagi. Itu masalah mudah. Begini saja, kapanpun kamu luang, aku akan membawamu ke permainan private. Orang-orang di sana semuanya sangat bodoh. Bermain dengan mereka seperti memungut uang di jalanan. Benarkah? Itu luar biasa. Julian, di mana sebenarnya kamu? Apa yang sedang kamu lihat? Ayah angkatku pernah memberitahuku bahwa dimanapun orang berada, mereka melihat bulan yang sama. Jadi, setiap kali aku memikirkannya,
Aku menatap ke arah bulan. Kupikir kamu merindukan mantan istrimu. Pernikahan kami hanya di atas kertas, bukan dalam kenyataan. Selama 3 tahun terakhir, aku hanya menemaninya demi menepati janjiku. Kamu selalu membicarakan ayah angkatmu, tapi kamu tidak pernah memberitahuku siapa namanya. Siapa dia sebenarnya? Namanya adalah Hugo Price. Hugo Price, si Dewa Judi. Pemimpin legendaris nomor 1 Blue Gate. Kamu ternyata anak Dewa Judi. Tidak mengherankan. Aku memikirkan Steven sebagai mentormu. Bagaimana kemampuannya bisa sangat berbeda darimu? Aku adalah yatim piatu. Dahulu, dia mengambil semua uang kemenangannya untuk mendanai panti asuhan. Dia bahkan mengadopsiku kemudian, jadi bagiku, dia tidak berbeda dari ayahku. Namun, sepertinya Hugo sudah lama menghilang. Itu benar. Itulah sebabnya, selama ini, aku mencarinya. Penipu yang dia kalahkan, jumlahnya tidak terhitung. Dia adalah duri bagi banyak orang. Aku khawatir dia dalam bahaya. Jangan khawatir. Aku akan membantumu. Terima kasih. Nona. Selama beberapa hari ini, kami sudah bertanya-tanya. Tapi belum menemukan jejak Preston. Di mana dia berada? Sudah, kamu boleh pergi. Nona, ada satu hal lagi. Apa ada kabar tentang Preston? Tidak. Ini tentang Jason. Jason? Iya, karena aku mendengar bahwa kamu dan Tuan Chandler sangat dekat. Jadi, saat aku kebetulan mendengar kabar tentang Jason, aku menyelidikinya lebih lanjut. Ternyata, Tuan Chandler kehilangan banyak uang bisnis selama bertahun-tahun. Lalu dia kecanduan berjudi dan memiliki utang besar. Akhir-akhir ini, dia dekat dengan Martin Warren dari Casino O'Mara. Bisnisnya tidak ada hubungannya denganku. Kami berdua hanya tumbuh besar bersama, bukan seperti anggapan orang-orang. Kini, selain kabar tentang Preston, aku tidak ingin mendengar lainnya. Halo, Nona. Aku menemukan informasi tentang Preston. Benarkah? Ini tempatnya. Nona, kami sudah menyelesaikan penyelidikannya. Ini panti asuhan tempat Julian dibesarkan. Panti asuhan? Dia anak yatim piatu. Saat Julian masih kecil, orang tuanya dihancurkan oleh penjudi curang dan dia dikirim ke panti asuhan ini. Dan aku mendengar panti asuhan ini selalu disponsori oleh pria bernama Hugo Price. Hugo Price? Maksudmu? Benar. Orang nomor 1 di dunia Blue Gate, sang dewa judi, Hugo Price. Aku tidak tahu dia punya masa lalu begitu. Tapi kenapa? Dia tidak pernah memberitahuku? Atau mungkin aku tidak pernah berusaha memahaminya. Nona, aku pernah melihatmu sebelumnya. Apa kamu istrinya Julian? Nak, apa kamu melihat Julian? Julian mengunjungi kami setiap tahun dan membawakan banyak camilan. Dia menunjukkan fotomu kepada kami. Nona, kamu sangat cantik. Bahkan lebih cantik daripada di foto. Nak, saat nanti kamu melihat Julian, bisakah kamu memberitahuku? Iya. Atas nama Julian, donasikan 10 juta ke panti asuhan ini. Baik. Sepertinya aku tidak menemukannya hari ini. Julian. Kamu siapa? Maaf. Aku mengira kamu orang lain. Dasar orang gila. Aku tidak menyangka dia bisa ke sini. Apa? Kamu merasa kasihan padanya? Sama sekali tidak. Kebersamaan kami hanya 3 tahun. Apakah kamu Julian? Iya. Aku Nolan Slater dari Satuan Tugas. Aku perlu berbicara denganmu. Kamu anak angkat Hugo Price, kan? Iya. Aku punya kabar tentang ayahmu. Siapa yang menyangka benda ini bekerja sangat baik? Hanya dalam 1 sore, aku menang 5 juta. Jason ini, dia terbukti pernah sekolah luar negeri. Dia sangat pintar. Nyonya, benda ini disebut lapisan kartu. Cukup tempelkan pada kartu, dan kamu bisa mengubahnya menjadi kartu apapun. Lalu kamu bisa menang sesuai keinginanmu. Tanganmu bisa dipotong jika curang.
Aku tidak akan berani. Jangan khawatir, Nyonya. Selama kamu tidak ketahuan, itu bukan kecurangan. Aku mengajakmu mencobanya hari ini. Jika kamu menyukainya, kamu bisa terus memakainya nanti. Aku pulang. Rachel, kamu sudah pulang. Aku sangat lapar. Kapan kita makan? Ibu, Julian tidak ada di sini sekarang. Tidak ada yang memasak untuk kita. Kita makan di luar saja sekarang. Hish, maksudmu Julian? Kenapa dia pergi begitu saja? Kami hanya mengomelinya sedikit. Dia bahkan tidak bisa menghadapinya. Dia bukan pria sejati. Cukup, Ibu. Berhenti mengatakan hal seperti itu. Selama bertahun-tahun ini, Julian tidak pernah berbuat salah pada keluarga Harlow. Saat dia kembali, aku ingin Ibu menghormatinya sedikit. Aku mengerti. Aku akan menemui teman untuk main kartu. Aku pergi sekarang. Petugas Nolan, kamu bilang punya kabar tentang guruku, Hugo Price. Aku tahu kamu mencari Hugo. Sejujurnya, polisi juga sedang mencarinya. Hugo sudah bekerja sama dengan polisi untuk menjatuhkan sindikat perjudian. Namun beberapa tahun lalu, dia mendadak menghilang tanpa jejak. Sebelum Hugo menghilang, dia bertemu seseorang. Siapa? Pemilik Kasino Omara, Martin Warren. Jason sudah menjebak Vera ke dalam kasino. Sekarang wanita itu sudah memenangkan beberapa juta. Haruskah kita menutup jaringnya? Jangan terburu-buru. Biarkan dia bersenang-senang sebentar lagi. Tunggu sampai dia memenangkan 10 juta. Baik, Tuan. Keluarga Harlow. Mudah sekali. Aku menang. Bayar. Vera, kamu memenangkan hampir 1 juta dari kami selama beberapa hari terakhir ini. Keberuntunganmu luar biasa. Vera memang terlahir beruntung. Jimat keberuntungannya melindunginya. Kalau tidak, bagaimana keluarga Harlow bisa sesukses ini selama 3 tahun terakhir ini? Kamu benar sekali soal itu. Dulu peramal bilang bahwa keluarga Harlow yang menikahiku adalah keberuntungan bagi mereka. Kamu, apa yang kamu lakukan? Nyonya, apakah kamu mengetahui akibat dari berbuat curang di Kasino Omara? Astaga, pantas saja kamu sangat beruntung. Ternyata kamu sedang berbuat curang. Tidak. Ini bukan milikku. Nona Slater, kamu sudah tertangkap basah. Berhenti mencari-cari alasan. Ini ulahmu. Kamu menjebakku. Ikut kami. Rachel, aku di Kasino Omara. Cepat, selamatkan aku. Aku sudah tertangkap. Mereka akan memotong tanganku. Apa? Ibu. Martin, apa maksud semua ini? Jangan salah paham. Nona Harlow. Aku hanya mengikuti peraturan. Ibumu tertangkap curang di tempatku. Dia menipu orang lebih dari 1 juta. Aku harus memberi penjelasan, kan? Benar, Rachel. Keluarga Harlow adalah warisan Bluegate. Kamu harus lebih mematuhi aturan Bluegate. Jika kamu tertangkap curang, tanganmu harus dipotong sebagai hukuman. Jason, kamu... Rachel, aku minta maaf. Aku masuk ke jebakan Jason. Aku hanya ingin mencari sedikit uang. Tak kusangka konsekuensinya akan seserius ini. Sebutan hargamu, Martin. Apa yang harus kulakukan untuk membawa ibuku pergi? Terus terang sekali. Karena Nona Harlow, orang yang jujur, aku berikan harga yang jujur. Uang kekalahanku pada keluarga Harlow dulu, kembalikan kepadaku dengan bunga tinggi. Aku setuju. Aku belum selesai. Selain itu, berikan tempat usaha keluarga Harlow. Berikan villa keluarga Harlow. Berikan tanah keluarga Harlow di District A. Semua uang tunai keluarga Harlow yang tercatat di pembukuan, berikan itu juga pada... Apa yang kamu katakan? Kamu mencoba menghabiskan harta keluarga Harlow. Itu tidak mungkin. Baik. Kalau begitu, Nona Harlow, silakan pergi. Jason, bawakan pisaunya. Potong tangan kanan ibu Nona Harlow. Asinkan dengan garam dan kirimkan ke keluarga Harlow. Tidak, jangan. Tunggu. Pak Suyatno, aku memberikan 20 juta dolar lagi. Lepaskan ibuku. Kamu masih tidak mengerti. Kamu tidak dalam posisi untuk melakukan penawaran. Karena aku mengetahui,
Kamu melakukan apapun demi ibumu. Nona Harlow bukan orang yang akan meninggalkan keluarganya. Benar kan? Aku memohon kepadamu. Baik, aku menyetujuinya. Hahaha. Seseorang, buatkan kontraknya. Nona Harlow, tunggu sebentar. Ya, Tuan Warren? Segera, Tuan Warren. Roy? Aku mendengar belakangan ini bahwa Raja Laut Lepas muncul kembali. Apa itu benar? Tentu saja itu benar. Beberapa hari yang lalu, kami bahkan menemuinya. Ryan, tutup mulutmu. Benarkah kamu benar-benar menemui Raja Laut Lepas? Memberitahuku, seperti apa rupanya? Wajahnya terlihat sangat biasa, tidak setampan kami bertiga. Mengenai kemampuan judinya, kemampuannya lumayan bagus dan setara dengan kami. Apa kalian pernah berhadapan di meja judi sebelumnya? Bagaimana hasilnya? Walaupun kemampuannya sangat hebat, mengalahkanku tetap hal mustahil. Benar sekali. Kakakku bahkan tidak mau melawannya. Bagaimana dia bisa mengalahkan kakakku? Kamu terlalu banyak berbicara. Kak. Julian. Kamu masih mencoba menakutiku? Teman, berikan kursimu. Siapa kamu? Julian, apa yang kamu lakukan di sini? Julian, kami bertiga hanya di sini, bermain dengan taruhan kecil. Kami tidak sedang menjebak siapapun. Orang dengan misi besar tidak berhenti demi kelinci. Aku kesini bukan mencarimu. Tuan Preston, kita bertemu lagi. Lagi. Biar aku memperkenalkanmu, wanita ini adalah jimat keberuntunganku. Dia pembagi kartunya waktu itu, saat aku memenangkan ratusan juta. Dalam modal Roger Slater, aku juga memiliki bagian. Pria inilah yang waktu itu membuatku kehilangan segalanya. Kali ini, aku bukan mencarimu. Di mana Martin? Memberitahunya agar keluar menemuiku. Kamu pasti sedang bercanda, Tuan. Bos kami sangat sibuk. Dan biasanya menutup diri. Dia bukan sekedar orang rendahan yang bisa kamu temui kapanpun kamu mau. Berani sekali berbicara begitu pada kakakku. Tuan, kalau tidak sedang bermain, tolong jangan mengganggu tamu lainnya. Baik, karena dia tidak mau keluar, aku akan memaksanya keluar. Roy, pinjamkan aku chip milikmu. Julian, silakan, ambil saja. Aku bertaruh pada nomor 17, peluang mendapatkan nomor 17. Hanya 1%. Saat memainkan ini, jangan menaruh semua taruhanmu di satu tempat saja. Kamu salah bermain. Apa yang kamu ketahui? Kakakku selalu menang saat bertaruh. Taruhan sudah ditutup. 1, 2, 5, 8 poin. Kecil. Lihat kan, sudah kukatakan, tidak mudah untuk mendapatkan nomor tertentu. Tidak apa-apa, Julian, aku masih punya. Mau mencoba lagi, Tuan? Tentu saja. Sama seperti tadi. Taruhan ditutup. Ya sudah, kali ini, aku bertaruh pada 3 angka 1. Taruhkan semuanya. Ada yang sedang bermain Sigbo. Memasang 200.000 pada triple. Cih, bodoh sekali dia. Mari kita melihatnya. Tuan, apakah kamu yakin? Tentu saja. Dia sangat yakin. Mungkinkah anak ini seorang pendengar dadu? Apa dia benar-benar mendengar angkanya? Berhenti bicara. Buka saja. Meskipun dia pendengar dadu, memangnya kenapa? Dengan satu jentikan jariku, aku bisa memulangkanmu tanpa uang sepeser pun. Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Di bawah meja ini, ada sebuah mekanisme rahasia. Kamu sedang berbuat curang. Kamu berani membuat kekacauan di Omara? Apa kamu ingin mati? Masuk ke sini. Lalu kenapa? Kamu ketahuan melakukan kecurangan? Sekarang kamu ingin membungkamku? Apa kamu mengetahui siapa pamanku? Aku memberitahumu, aku sudah merugi 10 juta di tempat ini. Ini belum berakhir. Aturan Blue Gate. Penipu harus kehilangan tangan mereka. Kamu baru saja menghias kukumu. Sayang sekali jika harus memotongnya. Kamu mau memotong tanganku? Bermimpilah. Patahkan kakinya.
Kamu ketahuan berbuat curang di depan umum. Apa kamu masih ingin membungkam saksi? Kamu hanya seorang pembagi kartu. Apa kamu mencoba menanggung semua kesalahan ini sendirian? Berapa banyak tangan yang harus kamu hilangkan? Tepat sekali. Jangan berani menyentuhnya. Kami tidak akan membiarkannya. Tidak mungkin. Kontraknya sudah siap. Tanda tangani ini. Aku tidak bisa menandatanganinya. Jika kamu menandatanganinya, meski aku mati sekalipun, aku tidak bisa menemuinya. Dasar tua rakus. Kamu hanya tahu makan saja. Tahan dia. Patahkan kakinya dulu. Diam dan patuh. Bos, ini gawat. Kamu yang gawat. Apa yang terjadi? Julian itu sudah kembali. Dan dia memergoki kecurangan itu. Sekarang para tamu mulai merasa sangat marah. Mereka akan menjadi tidak terkendali. Apa? Julian datang untuk menyelamatkanku. Aku tahu, dia masih mempedulikanku. Ayo pergi. Tuan Preston, sepertinya kamu sangat bertekad untuk menyulitkan hidupku. Sama sekali tidak. Aku hanya ingin berbicara denganmu secara pribadi. Anak buahmu tidak mengizinkannya, jadi aku tidak punya pilihan. Aku terpaksa mengundangmu untuk menunggu. Tuan Warren, aku. Apa yang ingin kamu bicarakan, Tuan Preston? Apa kamu ingin aku melepaskan keluarga Harlow? Julian, kamu akhirnya bersedia menemuiku. Menantuku tersayang, selamatkan aku. Kamu sudah salah paham, Tuan Warren. Aku tidak datang ke sini untuk mereka. Aku datang untuk bertanya kepadamu tentang seseorang. Siapa? Hugo Price. Apa hubunganmu dengan Hugo? Itu bukan urusanmu. Katakan saja kebenarannya padaku. Di mana dia sekarang? Hahaha, Tuan Preston, kamu bersikap terlalu sombong. Apa kamu mengira karena kamu adalah Raja Laut Lepas, maka aku akan merasa takut kepadamu? Kamu bertanya, dan aku langsung memberitahumu? Kamu mengira kamu siapa? Raja Laut Lepas. Dialah orangnya yang memenangkan kapal pesiar hanya dalam satu malam? Raja Laut Lepas. Pantas saja dia sangat mahir berjudi. Terserah, jangan berbicara. Tapi mulai hari ini, setiap hari, aku akan mendatangi kasinomu. Kita lihat berapa lama kamu bertahan. Tunggu. Kamu pikir bisa menghancurkan tempatku lalu pergi begitu saja? Ini tidak sesederhana itu. Aku bisa memberitahumu di mana Hugo berada, tapi kamu harus mengalahkanku terlebih dahulu. Apa maksudmu? Besok di jam seperti ini, di tempat ini, aku akan mencari Senior Bluegate yang kita berdua hormati untuk menjadi saksi. Kita akan bertanding. Jika kamu menang, aku akan memberitahumu tentang Hugo. Jika kamu kalah, tinggalkan salah satu tanganmu. Setuju, sampai jumpa besok. Tunggu, Julian. Ibuku sudah dijebak oleh Martin. Bisakah kamu membantuku sekali lagi? Martin ingin mengambil seluruh aset keluarga Harlow. Itu hasil kerja keras ayahku. Aku tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan orang asing. Dulu aku sangat buta. Maafkan aku memohon padamu. Bantu aku terakhir kalinya. Mulai sekarang, aku akan melakukan apapun untukmu, apapun risikonya. Rachel, ini semua kesalahan ibu. Julian, apa kamu punya hati nurani? Keluarga Harlow mendukungmu selama 3 tahun. Makanan dan pakaianmu. Semua dari keluarga Harlow. Kamu harus menjadi anjing keluarga Harlow seumur hidupmu. Jika kamu berani pergi sekarang, aku akan menghantuimu dari alam kubur. Kamu benar-benar tidak bisa dibantu. Karena keadaannya sudah menjadi begini. Apa kamu memikirkan keluarga Harlow tetap aman selama 3 tahun? Adalah karena siapa? Tentu saja karena putriku. Atau kamu mengira itu karena orang tidak berguna ini? Ibu, hentikan itu. Sejak ayah meninggal dunia, keluarga Harlow sedang dalam kekacauan. Para anggota dari Bluegate sudah lama mengincar kekayaan milik keluarga Harlow. Ini semua karena Julian hingga orang-orang itu tidak berani. Bagaimana itu mungkin terjadi? Rachel, jangan membiarkannya menipumu. Aku mengetahui semuanya. Alasan mengapa Julian mendatangi keluarga Harlow. Karena dia menjanjikan ayah menjaga Harlow selama 3 tahun. Nona, ada sesuatu yang ingin kukatakan. Tuan Bennett, aku tidak punya waktu sekarang. Tunggu sampai aku kembali. Aku berencana meninggalkan keluarga Harlow.
Ini adalah surat pengunduranku. Tuan Bennett, kamu sudah bersama ayah sejak awal. Kamu meninggalkan Harlow. Selama bertahun-tahun ini, aku telah melihat bagaimana kamu memperlakukan Tuan Preston. Kamu menguasai tambang emas tanpa menyadarinya. Itu membuatku bertanya-tanya, apakah kamu memiliki visi serta kemampuan mengelola keluarga Harlow. Daripada tetap tinggal dan melihat Harlow hancur, lebih baik aku pergi saja. Apa hubungannya semua ini dengan Julian? Nona, kenyataannya kamu tidak memiliki bakat. Selama bertahun-tahun ini, alasan keluarga Harlow bisa sukses dengan lancar adalah karena Tuan Preston, bukan karena dirimu. Dulu, Tuan Preston hanya tinggal demi menghormati janjinya kepada ayahmu. Karena itulah dia berada di Harlow 3 tahun. Apa yang kamu katakan? Waktu itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Jadi, Julian tetap tinggal di sisiku selama ini. Karena hal itu... Bagaimana ini mungkin? Mengapa tidak mungkin? Mengapa lagi sosok hebat sang raja lautan luas, tokoh tingkat atas Blue Gate, rela merendahkan diri, menghabiskan waktu bertahun-tahun menanggung penghinaan keluarga Harlow? Rachel, kamu tahu seberapa banyak Julian dipermalukan oleh keluargamu selama bertahun-tahun ini? Dulu aku mengira kamu bodoh sekaligus kejam. Namun sekarang aku melihat, kamu hanya bodoh. Julian, abaikan dia. Mari pergi. Rachel. Tangan penipu harus dipotong. Itu adalah aturan Blue Gate. Karena kamu juga bagian dari Blue Gate, kamu seharusnya mengetahui itu. Aku tidak membantumu. Nona Harlow. Memohon kepadanya lebih buruk daripada memohon kepadaku. Jika kamu memohon padaku, dan suasana hatiku baik, aku mungkin akan memberikan ibumu obat bius. Pergi, pegang tangan wanita tua itu, dan potong tangannya. Memberitahu semua orang apa konsekuensi dari berbuat curang di kasino kami. Jangan. Tolong jangan lakukan itu. Namun, kita harus menyelesaikan urusan kecurangan ini juga. Itu benar. Aku bermain sikbo di mejamu dan terus kehilangan uang. Aku bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Ternyata meja-mejamu dicurangi dengan trik kotor. Tepat sekali. Jika tangan wanita tua ini dipotong, tanganmu juga harus dipotong. Potong tangannya. Diam kamu. Aku bahkan tidak ada di sini. Jika seseorang kehilangan tangan, itu bandarnya. Aku tidak peduli. Martin, kamu bajingan tidak punya hati. Aku tidur denganmu secara percuma, kan? Selama ada Julian, sulit untuk menyerang keluarga Harlow. Setelah kita sepenuhnya menghancurkan Julian, akan ada banyak kesempatan untuk membereskan keluarga Harlow. Baik, kamu menang kali ini. Lepaskan orang itu. Julian. Ada apa? Apa kamu merasa takut? Aku tidak benar-benar takut. Tapi bagaimana jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Mari kita mengubah taruhannya. Jika kalah, aku memotong tanganmu. Apa kamu tidak ingin mengetahui keberadaan Hugo? Dengan pisau di lehermu dan pedang di atas kepalamu, aku yakin kamu akan jujur. Seperti dugaan dari Raja Lautan, orang ini sangat merepotkan. Baik, aku setuju. Aku juga mempertaruhkan tanganku, tapi aku tidak akan kalah. Kalian berdua adalah tokoh terkenal di Blue Gate. Kenapa dua legenda harus bertarung? Kenapa tidak mengubah taruhannya? Saja? Tidak. Baik, kalau begitu. Dalam hal ini, aku tidak akan membujukmu lagi. Sesuai kesepakatan kalian, permainan ini adalah Texas Hold'em. Taruhan awalnya masing-masing 20 juta. Yang pertama bangkrut akan kalah. Siapapun yang curang kalah. Gagal menangkap kecurangan berarti kalah? Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Mari mulai permainannya. De kartu tersegel dan utuh, tidak ada masalah. Kartunya masih baru, terasa pas, tidak ada tanda. Tidak ada masalah. Apa ada yang mau memeriksa lagi? Tentu saja aku tidak mau. Ini berasal dari rumahku sendiri. Tentu saja kartunya bagus.
Bos. Aku menyewa ahli dari luar untuk membuat kartu ini. Bahkan legenda judi seperti Hugo tidak akan bisa melihat rahasianya. Apa rahasia dari tumpukan ini? Terlihat seperti tumpukan kartu biasa, tapi bagian belakang setiap kartu sudah diolesi dengan cairan khusus. Selama kamu memakai lensa kontak yang khusus, kamu bisa melihat tandanya. Jangan khawatir. Bahan dari cairan itu dan tinta pada kartu terlihat hampir identik. Tanpa lensa ini, bahkan di dalam laboratorium, mereka tidak akan menemukan apapun. Jika Tuan Preston belum yakin, kamu bisa memeriksanya lagi. Aku tidak melihat ada masalah. Tapi, aku ingin mengganti tumpukannya. Kenapa begitu? Metode kecurangan sekarang sudah sangat canggih, lupakan mata telanjang, bahkan peralatan profesional pun mungkin tidak bisa mendeteksinya. Aku tidak mempercayai kartu di sini. Aku ingin membeli tumpukan baru. Itu permintaan yang adil. Tuan Warren, bagaimana menurutmu? Pikiran yang kotor melihat kotoran di mana-mana. Aku setuju. Tapi jangan pakai kartumu juga. Pergi ke supermarket untuk membelinya. Baik, Tuan. Tolong tunggu sebentar, Tuan-Tuan. Orang ini memang sangat berhati-hati. Tapi sayangnya, bagi dia, setiap gerakan yang kamu lakukan sudah masuk dalam perhitunganku. Dalam radius 5 mil, setiap kartu yang kamu beli adalah kartu bertanda yang sudah aku siapkan. Baik, permainan resmi dimulai sekarang. Kalian akan bergantian menjadi bandar. Taruhan awalnya adalah 100.000. Batas taruhannya tidak boleh melebihi modal lawan. Bandar, pasang taruhanmu. Silakan pasang taruhanmu. Taruhan ratusan ribu itu membosankan. Kenapa tidak lebih besar saja? Kalau merasa kartumu bagus, naikkan taruhannya. Baik, aku akan menaikkannya. 100. Kamu mengejutkanku. Kupikir kamu akan bertaruh besar. Aku ikut. Meskipun aku bisa melihat kartunya, kartu komunitasnya belum keluar semua. Aku harus tetap bermain aman. Bandar, pasang taruhanmu. Kartu yang sangat buruk. Putaran lalu taruhannya 200. Sekarang, aku memasang 500. Kartu turn adalah Asker Riding. Orang ini pasti gagal mendapatkan kartu kuat. Aku menang. Taruhannya besar sekali. Sepertinya kartumu bagus. Dengan kartu ini, aku. Apa kamu pikir aku menyerah? Biar aku beritahu, kan? Jangan harap itu terjadi. Aku ikut. Aku menaikkan taruhan 500 lagi. Aku menyerah. Ronde pertama. Pak Suyatno menang. Hanya segini kemampuanmu. Berani-beraninya menantang kami di Omara? Katanya kamu Raja Lautan. Pasti cuma pengakuan sepihak. Jangan merasa gugup. Dia tidak akan kalah. Kamu mengenalnya dengan baik? Sangat mengenalnya. Makanya aku sangat yakin. Dia tidak akan kalah. Terus, kalau dia kalah? Kita hidup atau mati bersama. Bukan masalah besar. Pak Suyatno. Iya? Kamu... Seolah kamu bisa melihat kartuku. Bermain kartu itu memakai otak, bukan memakai mata. Kalau mau menangkap penipu, kamu memerlukan bukti. Tanpa adanya fakta. Jangan asal bicara. Kacung. Tadi kamu bilang apa? Jason, kamu sungguh tidak tahu malu. Diam. Tuan Warren melunasi utang judiku. Dia adalah penyelamatku. Siapa kamu berani mengkritiknya? Sial. Aku tidak bisa melihat wajah kartu miliknya yang lain. Tuan Warren. Pergi sana. Kamu merusak pemandangan. Tarun Bandar. Aku punya 3 hati. Raja hati. Pasang taruhan kalian.
Anak ini menutupi kartunya. Aku akan mencobanya saja. Mengujinya dulu. 4 hati. Aku naikkan taruhannya. 2 ratus. Aku ikut. Kunaikkan lagi 200. Masih mencoba menggertak. Ikut kalau kamu berani. Berhenti membual. 9 hati. Aku mendapatkan flush. Kartuku sedang bagus. Tapi kalau Julian memiliki full house, aku akan tamat. Tidak. Agar lebih aman, aku harus melihat kartu tertutup miliknya. Kamu, cari cara membuatnya membuang kartu. Dengarkan. Jika Julian menutupi kartunya, kamu menangkapnya saat beraksi. Pastikan tangannya melepaskan kartunya. Apa kamu mendengarku? Tuan Warren, begini. Gagal menangkap penipu. Berarti, tanganmu akan dipotong. Jangan khawatir. Setelah tanganmu dipotong, aku akan segera mengutus orang membawamu ke rumah sakit untuk menyambungkannya kembali. Aku juga akan melunasi utangmu. Tapi jika tidak, aku akan menyerahkanmu kepada penagih utang. Tuan Bradford, aku melaporkan kecurangan. Apa katamu? Aku baru melihatnya menyembunyikan kartu. Pikirkan baik-baik. Jika tuduhan ini gagal, hukumannya adalah kehilangan tanganmu. Aku sudah memantapkan hati. Aku melaporkan kecurangan. Apa yang sedang Jason lakukan? Pasti bukan hal yang baik. Baik, kalau begitu, Tuan Preston, silakan berdiri. Iya. Tidak ditemukan apapun. Tuan, ikut dengan kami. Aku tadi salah. Bisa beri aku kesempatan? Pergi bantu dia. Apa ada obat bius? Bahkan minuman keras pun boleh. Beri aku minuman. Minuman keras juga boleh. Berikan aku minuman saja. Julian, mari kita lanjutkan. Sekarang giliranmu. Aku pertaruhkan semuanya. Tuan Warren, taruhanmu sudah melewati jumlah koin milik lawan. Lawan tidak bisa ikut. Ini melanggar aturan kasino. Tidak apa-apa. Aku tidak keberatan. Asalkan dia juga bertaruh semuanya. Nah, apa kamu memiliki nyali? Lawan memiliki 3 kartu kembar. Kartunya tidak buruk. Dia mungkin tidak akan mundur. Tapi kalau kamu berani ikut, aku akan menghabisimu. Baik. Aku mengikuti taruhannya. Bagus. Julian, kamu mencari masalah dan menemukannya. Sepertinya gelar Raja Laut Lepas akan segera berpindah tangan. Aku memiliki kartu flush. Aku tidak percaya kamu bisa mendapatkan kartu full house atau 4 kembar. Bagaimana kamu tahu aku tidak punya full house atau 4 kembar? Julian, menggertak itu tidak berguna. Biarkan kartu yang membuktikannya. Kalau aku tidak salah, kartumu hanya 3 kartu kembar. Benar kan? Aku sudah mengalahkanmu. Martin, aku penasaran. Penasaran soal apa? Aku penasaran bagaimana Flash mengalahkan Full House. Aku minta maaf, Pak Warren. Aku mendapatkan Full House, mengalahkanmu dengan selisih tipis. Apa kamu sedang bercanda? Kenapa kamu memiliki as berlian? Bagaimana itu bisa terjadi? Kartunya jelas ditandai 2 berlian. Mengapa ini menjadi as berlian? Kamu mencuranginya. Kamu mengetahuinya sedari awal. Ceritakan padaku. Berdasarkan hasil penyelidikanku, di tempat Pak Suyatno, semua kartu ditandai seperti ini. Bahkan set kartu luar kasino tidak akan aman. Selain itu, kita tidak memiliki tinta khusus ini, jadi kita tidak bisa memalsukannya. Caranya cukup sederhana. Potong 2 kartu secara horizontal, lalu satukan potongan-potongannya untuk membuat kartu baru. Dengan begitu, tanda yang dilihatnya dan nilai asli kartunya akan menjadi sangat berbeda. Kartu as berlian. Lagi-lagi as berlian.
Aku dikalahkan kartu yang sama. Sebanyak 3 kali. Permainannya sudah berakhir. Julian menang. Pak Warren, silakan. Apa yang kamu lakukan? Sesuai perjanjian kita sebelumnya, yang kalah harus menyerahkan tangannya. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Sayang sekali, kamu tidak mendengarkan nasihatku. Kamu pikir bisa mengambil tanganku di sini? Kamu sedang bermimpi. Pikirkan ini baik-baik. Melanggar peraturan Blue Gate ada harganya. Saat itu tiba, kematian akan menjadi kemewahan. Bagimu. Baik, Julian, apa kamu tidak ingin mengetahui di mana Hugo berada? Aku bisa memberitahumu. Tapi, permainan ini dianggap batal. Bayar $10 juta lagi untuk informasi itu. Jika tidak, meskipun kamu membunuhku, kamu tidak akan mendengar sepatah kata pun dariku. Martin, aku sudah berubah pikiran. Aku tidak bertanya lagi. Aku hanya menginginkan tanganmu, Pak Bradford. Julian, aku memberitahumu, jika kamu berani memotong tanganku, kamu tidak akan pernah mengetahui di mana Hugo berada. Hugo berada di sebuah kapal. Berhenti, kapal apa? Kalau aku memberitahumu, kamu akan melepaskanku, kan? Martin, kamu tidak bisa menawar denganku. Aku memberikan 3 detik. 3. Aku akan berbicara. Itu kapal judi. Kasino bawah. Tanah terbesar di dunia. Waktu itu, Hugo sedang menyelidiki tentang kapal itu. Kabarnya, Hugo kalah 1 putaran kartu di kapal. Hutang judinya menumpuk, sehingga mereka menahannya. Dia tidak bisa pergi. Mustahil. Kemampuan Hugo tidak tertandingi. Dia tidak mungkin kalah. Di dunia ini, tidak ada yang abadi. Peter Hartley dulu legendaris, tapi dia tetap kalah. Jika dia mengalahkan orang, orang bisa mengalahkannya. Aku sudah memberitahumu semuanya. Bisa melepaskanku sekarang? Apa aku bilang akan melepaskanmu? Kamu. Setujui 1 permintaanku, dan aku tidak akan memotong tanganmu. Baik, sebutkan saja. Akui semua kejahatanmu. Biarkan hukum yang mengadili. Kamu mau aku dipenjara? Mending kamu memotong tanganku. Meski hanya 1 tangan, aku tetap menguasai Blue Gate. Julian, ingat ini. Balas dendam itu disajikan saat dingin. Baik. Tapi sepertinya kamu tidak bisa mempertahankan tanganmu itu. Kamu menandai kartunya. Kacamata ini bukti kamu curang. Kamu akan kehilangan tanganmu. Jika kamu menolak diadili secara hukum, hadapi saja hukuman itu. Baik, aku setuju. Demiguramo, aku menunggumu selama 3 tahun. Sekarang, demi ayah angkatmu, aku tidak tahu harus menunggu berapa lama. Maafkan aku. Kemampuan Hugo terbaik di dunia. Jika dia tidak bisa menangani kasino itu, apa yang bisa kamu lakukan? Jika bukan karena dia, aku tidak akan berada di posisi sekarang. Ada hal yang harus aku lakukan. Julian. Aku tidak berharap kamu memaafkanku, tapi tolong jangan membenciku. Maafkan aku. Jika dulu aku membuang harga diriku, Julian, apa kita akan memiliki akhir yang berbeda? Pasang taruhan kalian, semuanya. Saya makan. Dewa judi. Dia sudah datang.